Sebelumnya perkenalkan, saya Nidya Sari dengan nomor 2011-24-024. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan yaitu tentang anak berkebutuhan khusus, terkhususnya untuk anak tunanetra. Boleh dilihat pada gambar yang sudah saya tampilkan, yaitu pengertian tunanetra. Pengertian tunanetra ini menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tuna berarti tidak memiliki atau tidak punya, sedangkan netra berarti penglihatan. Nah, dengan demikian tunanetra itu bukan berarti buta atau belum tentu sama sekali gelap atau sama sekali tidak bisa dapat melihat. Tunanetra itu yaitu orang yang kehilangan penglihatan sedemikian rupa sehingga seseorang itu sukar atau tidak mungkin dapat mengikuti pendidikan dengan metode normal lainnya. Istilah tunanetra ini digunakan untuk menunjukkan adanya gradasi atau tingkatan kerusakan terhadap gangguan penglihatan mulai yang berat bahkan yang sampai buta total. Selanjutnya yaitu tunanetra ini tidak hanya untuk mereka yang tidak dapat melihat, tetapi juga untuk mereka yang memiliki kemampuan melihat tapi terbatas, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari maupun untuk kegiatan dalam belajar. Nah, di sini terdapat juga karakteristik atau ciri-ciri dari anak tunanetra. Itu ada beberapa. Yang pertama, ciri fisik. Yang pertama, ciri fisiknya itu ada mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata atau mengerutkan dahi, dan mata selalu berair. Lalu selanjutnya yaitu ciri-cirinya ada ciri-ciri dari perilaku, yaitu sering menggosok-gosokkan mata secara berlebihan, lekas marah apabila mengerjakan suatu pekerjaan karena tidak dapat melihat begitu jelas. Selanjutnya yaitu dapat menyipitkan mata atau mengerutkan dahi, banyak mengeluh tentang ketidakmampuan mereka dalam melihat baik secara jarak dekat maupun jarak jauh, dan yang terakhir kabur atau penglihatannya menjadi ganda. Selanjutnya yaitu penyebab ketunanetraan secara umum meliputi faktor keturunan, penyakit, dan juga musibah kecelakaan. Di sini bisa berdasarkan pada waktu terjadinya ketunanetraan. Yang pertama yaitu tunanetra sebelum lahir. Itu berarti pada saat ibunya mengandung mungkin itu tidak mengonsumsi makanan yang bervitamin ataupun mengandung karbohidrat. Selanjutnya yaitu tunanetra setelah lahir atau pada usia remaja, pada usia lanjut usia, dan juga usia dewasa. Dan tunanetra akibat bawaan. Selanjutnya yaitu berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Ada tunanetra ringan, tunanetra setengah berat, dan tunanetra berat yaitu buta total. Nah, di sini bagaimana cara kita beradaptasi atau merangkul anak-anak yang berkebutuhan khusus, atau etika kita berkomunikasi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama ada larangan jangan terlalu banyak menyentuh pada saat kita mengobrol sama anak yang tunanetra, itu dapat menyinggung perasaannya. Lalu yang kedua, kita harus melakukan komunikasi satu arah. Kita harus berkomunikasi tepat di depannya, jangan membelakanginya. Selanjutnya yaitu dalam kondisi penyandang tunanetra ingin meminta bantuan untuk menyeberang, jadi kita harus menuntun dan menggunakan panduan arah seperti kanan, kiri, depan, dan belakang. Nah, pada saat memberitahu penyandang tunanetra ini seperti ke kanan dan ke kiri tersebut, hal ini untuk memperjelas arah yang akan dijalankan oleh penyandang tunanetra tersebut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sih pembelajaran untuk anak tunanetra. Nah, di sini ada beberapa metode pembelajaran untuk anak yang menyandang status tunanetra. Yang pertama, metode individual, metode pengalaman, metode totalitas, huruf braille, ataupun alat perekam suara. Nah, alat perekam suara ini karena anak tersebut tidak dapat menangkap secara visual, jadi kita harus menggunakan suara untuk dapat membelajarkan anak tunanetra. Di sini ada beberapa contoh gambar. Di sini anak tunanetra diajarkan untuk mengenal huruf braille menggunakan bantuan dari seorang guru yang khusus sudah dapat mengajarkan anak tunanetra. Dan di sini contoh-contohnya juga sudah saya cantumkan di sini, anak yang menggunakan alat perekam suara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya ingin mengetes kemampuan dari ibu-ibu dan adik-adik sekalian tentang status penyandang tunanetra ini. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Audiens, apakah ada yang bertanya tentang penyandang tunanetra ini? Mbak, apakah semua gangguan
apakah semua gangguan penglihatan termasuk tunanetra? Baiklah, pertanyaan dari Ibu sangat bagus, akan saya jawab. Tadi kan sudah saya jelaskan, Bu. Di sini kan gangguan tunanetra itu kan bukan berarti buta total, tetapi ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama kan tunanetra ringan itu seperti mata merah atau sering mengucek-ucek mata. Nah, untuk tunanetra setengah berat itu yang untuk matanya yang sudah berair, sudah mulai parah, dan untuk tunanetra yang berat atau buta total. Nah, jadi tidak semua gangguan penglihatan itu disebut dengan tunanetra, tetapi bukan juga maksudnya tunanetra itu bukan berarti buta total, tetapi tunanetra itu yaitu orang yang kehilangan penglihatan sedemikian rupa sehingga seseorang itu sukar atau tidak dapat mengikuti kegiatan pendidikan sehari-hari seperti itu. Bagaimana Bu dengan penjelasan saya? Apakah dapat dimengerti? Nah, makasih. Kepada audiens, masih ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Tidak. Sudah paham semua ya? Paham. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.